Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem informasi kepegawaian. Kami dari kelompok 5, Sistem Informasi IS1, dengan beranggotakan saya sendiri dengan absen 21, dengan atas nama Eka Bagas Purdianto dengan NIM 10520023. Yang kedua absen 30 dengan atas nama Kristna Octavian Wicaksono dengan NIM 10520032. Yang ketiga dengan absen 34 atas nama Taufik bin Nasrullah Atorik dengan NIM 10520036. Yang keempat dengan absen 36 atas nama Indra Laksamana Alam Nur dengan NIM 10520038. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang narasi yang sudah kami buat, yaitu mengenai sistem informasi kepegawaian di PT Pertamina ya. Di sini sistem kepegawaian sendiri merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data kepegawaian secara terintegrasi, menghasilkan, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang terjamin mutunya, sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan untuk pencapaian target. Tujuan dari pembuatan sistem informasi kepegawaian sendiri yaitu sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengolahan data secara real-time dan akurat, menghemat biaya, mengoptimalkan kinerja. Dalam proses ini, kami akan membahas sistem informasi kepegawaian di PT Pertamina yang dilengkapi dengan sistem pelayanan yang sistematis dan akurat. Nah, ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai normalisasi IRD Relational Model. Yang pertama dari normalisasi ya. Di sini normalisasi ada ID pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, alamat pegawai, nomor telepon, jabatan, golongan, tahun masuk, status, jumlah anak, status pegawai, bagian dinas, tanggal masuk, jam keluar, dan selanjutnya ada status, kode cuti, mulai cuti, lama cuti, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan jabatan, tunjangan anak, total gaji, jumlah absen, absen bermasalah, denda, ada golongan lama, golongan baru, tanggal SKKP, nomor SKM, bagian dinas lama, bagian dinas baru, tanggal SKM, nomor SKM, dan tanggal SKP. Dan selanjutnya kita membahas mengenai bentuk normal yang pertama. Di sini normal pertama ada NIP, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, alamat, telepon jabatan, golongan, tahun masuk, status, jumlah anak, tanggal, jam masuk, jam keluar, status, tanggal stroke, nama, jabatan, golongan, bagian dinas, jabatan, golongan sebelum jabatan, golongan diajukan, nomor SKKP, tanggal, nama, bagian dinas, jabatan, golongan, bagian dinas lama, bagian dinas diajukan, nomor SKM, tanggal SKM, nomor cuti, tanggal awal, tanggal akhir lama cuti, nomor SKC, tanggal, nama, bagian dinas, jabatan, golongan, tanggal lahir, nomor SKP, dan tanggal SKP. Dan berikutnya bentuk normal yang kedua yaitu di sini ada atribut pegawai ya. Pegawai, absen, struk gaji, jabatan, ada golongan, kenaikan pangkat, mutasi, cuti, dan pensiun.
Dan bentuk normal yang ketiga yaitu ada pegawai, absen, jabatan, golongan, kenaikan pangkat, mutasi, ada cuti, pensiun, dan stroke gaji. Dan selanjutnya di sini ada Entity Relational Diagram atau ERD ya. Di sini ada entitas pegawai, mutasi, cuti, jabatan, pensiun, kenaikan pangkat, absensi, gaji, dan golongan ya. Sedangkan relasinya ada memiliki, mengajukan, mempunyai, mendapatkan, menghadiri, memperoleh, dan melakukan. Dan berikutnya ada kamus data ya. Di kamus data sendiri ini terdapat mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, cuti, jabatan, pegawai, absen, golongan, dan gaji. Itu tertera primary key atau kunci primer ditandai petik 1 dan foreign key atau kunci tamu ditandai dengan petik 2 ya. Selanjutnya relational model. Di relational model sendiri ini ada entitas pegawai, absen, mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, cuti, jabatan, golongan, dan gaji. Nah, itu dari relational model ya. Seperti itu. Selanjutnya ada tabel pegawai. Di tabel pegawai sendiri di sini menampilkan yang pertama ada nomor, nama data, jenis, ukuran, dan keterangan. Di tabel pegawai sendiri dari tampilan awal ada NIP, jenisnya varchar, ukurannya 10, keterangannya nomor induk pegawai. Yang kedua ada nama, jenisnya varchar, ukurannya 30, keterangannya nama pegawai. Dari yang ketiga jenis kelamin, jenisnya varchar, ukurannya 1, jenis kelamin pegawai. Nama data, tempat lahir varchar, ukurannya 30, tempat lahir pegawai. Dan yang kelima tanggal lahir, jenisnya date atau time, ukurannya 8, tanggal lahir pegawai. Dan agama ada varchar, ukurannya 10, agama pegawai. Nama data yang ketujuh ada alamat, jenisnya varchar, ukurannya 50, alamat pegawai. Yang kedelapan ada nomor telepon, jenisnya varchar, ukurannya 10 dan keterangannya telepon pegawai. Jabatan, jenisnya varchar, ukurannya 20, keterangannya jabatan pegawai. Dan yang terakhir ada golongan, jenisnya varchar, ukurannya 20, keterangannya golongan pegawai. Dan selanjutnya di sini ada tabel jabatan ya. Di tabel jabatan dan ada tabel golongan. Di tabel jabatan sendiri datanya ada kode jabatan, nama jabatan, tunjangan jabatan. Dari jenis kode jabatan dan nama jabatan sendiri, jenisnya varchar, ukurannya 20, keterangannya ada di kode jabatan pegawai dan nama jabatan pegawai. Dan yang ketiga ada tunjangan jabatan, jenisnya sendiri integer, ukurannya 30, keterangannya tunjangan jabatan pegawai. Dan di tabel golongan sendiri ada kode golongan, nama golongan, tunjangan golongan, tunjangan pokok, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, dan tunjangan anak. Di data kode golongan, nama golongan, dan tunjangan golongan sendiri jenisnya varchar, ukurannya 20, ada yang 30 dan ada yang 30 juga. Keterangannya kode golongan pegawai, nama golongan pegawai, tunjangan golongan pegawai. Yang keempat ada tunjangan pokok, jenisnya integer, ukurannya 30, keterangan tunjangan pokok pegawai, dan ada tunjangan keluarga, jenisnya integer, ukurannya 30, keterangannya tunjangan keluarga pegawai. Dan yang keenam ada tunjangan kesehatan, yang jenisnya integer, ukurannya 30, keterangannya tunjangan kesehatan pegawai. Dan yang terakhir ada tunjangan anak, jenisnya integer,
ukurannya 30, keterangan tunjangan anak pegawai. Di sini ada tabel absensi pegawai dan tabel mutasi ya. Di tabel absensi sendiri ada kode absen, NIP, tanggal, jam masuk, jam keluar. Jenisnya juga ada varchar dari kode absen, NIP, jenisnya varchar, ukurannya 20, keterangannya nomor induk pegawai. Dan ada tanggal, jam masuk, jam keluar, jenisnya date atau time, ukurannya 8, keterangannya tanggal absen pegawai, ada jam masuk pegawai, ada jam keluar pegawai. Dan yang kedua ada tabel mutasi. Tabel mutasi ini ada nomor mutasi, NIP, tanggal, jabatan golongan sebelum, jabatan golongan diajukan. Dari NIP nomor mutasi sendiri jenisnya varchar, keterangannya nomor mutasi pegawai. NIP jenisnya varchar, ukurannya 20, keterangannya nomor induk pegawai. Dari tanggal sendiri jenisnya date or time, ukurannya 8, tanggal mutasi pegawai. Yang keempat ada jabatan golongan sebelum, jenisnya varchar, ukurannya 30, keterangannya yaitu jabatan golongan pegawai sebelumnya. Yang terakhir yaitu ada jabatan golongan diajukan, jenisnya varchar, ukurannya sendiri 30, keterangannya jabatan golongan pegawai yang diajukan. Selanjutnya ada tabel cuti dan tabel kenaikan pangkat, tabel pensiun. Di tabel cuti sendiri ada kode cuti, NIP, tanggal awal cuti, tanggal akhir cuti, dan lama cuti. Dari kode cuti sendiri jenisnya varchar, NIP ya, jenisnya varchar juga, tanggal awal cuti jenisnya date atau time, tanggal akhir cuti jenisnya date or time, lama cuti integer. Keterangannya yaitu ada kode cuti pegawai, nomor induk pegawai, tanggal awal cuti pegawai, ada tanggal akhir cuti pegawai, dan ada lama cuti pegawai. Dari tabel kenaikan pangkat sendiri yaitu ada nomor KT, nomor KP, NIP, jabatan golongan sebelum, jabatan golongan diajukan. Jenisnya semua yaitu varchar, ukurannya 20 dan 30. Yaitu keterangannya sendiri ada nomor kenaikan pangkat pegawai, nomor induk pegawai, jabatan golongan pegawai sebelum, jabatan golongan pegawai diajukan. Dan yang terakhir ada tabel pensiun. Di tabel pensiun sendiri ada datanya yaitu nomor pensiun, NIP, tanggal pensiun, dan tanggal lahir. Jenisnya sendiri ada varchar dari pensiun, varchar juga dari NIP. Dan tanggal pensiun dan tanggal lahir jenisnya sama, date or time. Keterangannya yaitu ada nomor pensiun pegawai, nomor induk pegawai, tanggal pensiun pegawai, dan ada tanggal lahir pegawai. Dan selanjutnya tabel gaji pegawai. Di tabel gaji pegawai sendiri datanya yaitu nomor struk, tanggal struk, NIP, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan anak, total gaji, jumlah absen, denda. Dan di sini juga ada dendanya ya di tabel gaji pegawai. Jenisnya sendiri di nomor struk yaitu jenisnya varchar, tanggal struk jenisnya date or time, NIP jenisnya varchar, gaji pokok jenisnya integer, tunjangan keluarga jenisnya integer juga, tunjangan kesehatan integer jenisnya, tunjangan anak jenisnya integer, total gaji jenisnya integer, jumlah absen jenisnya integer, denda jenisnya integer. Dari keterangan sendiri yaitu ada nomor struk gaji pegawai, tanggal struk gaji pegawai, ada nomor induk pegawai, gaji pokok pegawai, tunjangan keluarga pegawai, tunjangan keluarga pegawai, tunjangan kesehatan harusnya ini tunjangan keluarga pegawai itu seharusnya ada kesalahan sedikit ya dari kami, yaitu harusnya tunjangan keluarga pegawai diganti tunjangan kesehatan pegawai. Yang selanjutnya ada tunjangan anak kesehatan pegawai ya. Yang selanjutnya total kerugian gaji pegawai, ada jumlah absen pegawai, dan ada denda pegawai. Dan selanjutnya yaitu dari mockup input data pegawai sendiri, di sini ada NIP, nama pegawai, jenis kelamin, tempat lahir, tahun masuk, agama, alamat, nomor telepon, jabatan, golongan, dan jumlah anak. Di sini kami memasukkan dari
NIP-nya 10.25.00.2774, nama pegawai Taufik, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Timika, tahun masuk 2022, agama Islam, alamat Tubagus Islam Leleng, nomor telepon sekian, jabatan administrasi golongan 3, jumlah anak 0. Kita coba ke tahapan berikutnya, yaitu ada mock hasil absensi dan gaji pegawai. Nah, ini ada outputnya ya, rekod absensi yang tadi udah kita coba masukkan. Ini hasilnya ada 4 data ya, ada tanggal, ada NIP, nama pegawai, jam masuk, jam keluar, dan ada jabatannya sendiri. Dan di sini juga ada cetak gaji. Dari cetak gaji sendiri juga sama, ada 4 data dan ada 4 pegawai juga. Di sini ada NIP, nama pegawai, gaji pokok, tunjangan, denda, dan total gaji. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena saya belum bisa menampilkan dari skripnya sendiri, karena mungkin nanti saya coba skripnya tanyakan kepada anggota saya, karena saya mengalami kendala juga ini mengenai pengerjaannya, karena cuma saya sendiri yang mengerjakan dan mungkin nanti tambahannya sama teman saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.